Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anakmu Hidup, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 4 ayat 49 dan 50. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menarik bahwa pewartaan Injil oleh gereja pada hari ini, Yohanes mengingatkan pendengarnya pada peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur yang di Kana. Mujizat ini disebutkan sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yohanes bab 2 ayat 11. Dengan begitu, pendengarnya diingatkan akan peristiwa mengagumkan yang dikerjakan oleh Yesus sekalipun saatnya belum tiba, yaitu saat dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang mendengar bahwa Yesus ada di Galilea, maka ia datang mencari Yesus dan mohon agar dia juga menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Yohanes dengan sangat indah melukiskan percakapan Yesus dengan pegawai istana itu. Perhatikan, si pegawai mengatakan bahwa agar Yesus datang sebelum anaknya mati. Dan Tuhan Yesus memastikan kepadanya bahwa anaknya hidup. Dia tidak perlu khawatir akan kematian yang dicemaskannya. Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada orang ini bahwa dialah pemilik kehidupan. Dia menyebut dirinya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saudara-saudari terkasih, pegawai istana itu mendapat kabar dari hamba-hambanya ketika sedang dalam perjalanan pulang. Ia ingin tahu bilakah hal itu terjadi. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata, "Anakmu hidup." Orang ini mengalami tanda Yesus pada saat yang persis ketika Yesus bersabda bahwa anaknya tidak mati, melainkan hidup. Yohanes menyebut bahwa ini adalah tanda kedua yang dibuat oleh Yesus. Dampak yang dirasakan oleh pegawai istana itu sangat dahsyat dan mengubah seluruh hidupnya, sehingga ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus merupakan cuplikan yang dapat diingat dan dituliskannya. Yohanes memastikan dan mengingatkan kepada para pendengarnya bahwa memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata para muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sebab tidak semua bisa dituliskan untuk mencatat semuanya. Tanda kedua yang diwartakan oleh gereja hari ini telah memberikan kesaksian bahwa tujuan Yohanes
agar setiap orang yang mendengar atau membawa Injilnya memperoleh hidup karena percaya pada Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada hari-hari ini kita sedang dituntun oleh Gereja Kudus untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Gereja membantu untuk merenungkan hal itu melalui pertemuan APP selama masa Prapaskah dan mengikuti devosi Jalan Salib yang diadakan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Dalam refleksi rohani Jalan Salib, kita mengalami betapa besar pengorbanan Yesus yang mau mati untuk kita, orang-orang berdosa yang dicintainya. Tidak berhenti di situ, Yesus bangkit pada hari ketiga. Hal itu akan kita rayakan pada hari Paskah mendatang. Kita merenungkan betapa dahsyat kuasa sabda Yesus yang sanggup menghidupkan anak pegawai istana yang hampir mati. Ini menjadi gambaran yang mengingatkan kepada para pengikut Yesus bahwa kematian bukan akhir bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, hidup dan kebangkitan Yesus adalah sumber pengharapannya. Dan itu juga yang diwartakan Yohanes hari ini. Yohanes sejak permulaan Injilnya sudah mengarahkan para pendengarnya untuk percaya kepada Yesus, sebagaimana dicatatnya bahwa akhirnya pegawai istana dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ia telah mengalami kuasa sabda Yesus dan ia sudah membuktikan bahwa saat Yesus mengatakan firman-Nya, mujizat itu terjadi dan menghidupkan anaknya yang hampir mati itu. Saudara-saudari terkasih, selama masa Prapaskah ini, kita diundang oleh gereja untuk datang dan mencari Yesus serta mengalami betapa dahsyatnya sabdanya untuk kita. Kita diundang untuk membangun dialog dan komunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita diajak untuk belajar dari pegawai istana yang percaya pada Yesus, yang sanggup menghidupkan anaknya yang hampir mati. Kita diminta untuk meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Yesus dan mengutarakan serta menyampaikan apapun yang kita butuhkan agar mengalami hidup yang berkelimpahan karena kasih karunia yang berasal dari Allah dalam Yesus Kristus. Pada masa retret agung yang lebih dari 1 bulan ini, gereja menyediakan rahmat yang berlimpah, rahmat pengampunan yang mengundang kita untuk bertobat dan memperbarui diri, rahmat penghapusan atas dosa-dosa kita. Kita semua telah mati dan menjauh dari Allah karena dosa-dosa kita. Maka sangatlah dianjurkan untuk menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa agar kita bangkit dari mati karena dosa-dosa yang membelenggu kita. Marilah kita berkata kepada Tuhan Yesus seperti pegawai istana itu, Tuhan, datanglah dan jangan biarkan kami mati oleh dosa-dosa kami. Dan percayakah engkau kalau pada saat ini juga Tuhan berfirman, Aku mau engkau terlepas dari dosa-dosamu dan hidup oleh imanmu. Iman kepada Tuhan Yesus inilah yang memberikan harapan akan masa depan
yang diberkati oleh Tuhan, kita akan dibangkitkan oleh iman kepadanya. Apakah aku percaya pada Tuhan Yesus yang memberikan hidup kekal kepadaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus telah menepati janjinya dan menghidupkan anak pegawai istana itu tepat sesuai dengan yang difirmankannya. Tambahkanlah iman kami pada sabdanya yang menghidupkan demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.